Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda sekalian. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran kimia. Baiklah, pada hari ini Ibu akan melakukan praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum memulai praktikum pada hari ini, ada baiknya Ananda sekalian mengingat kembali apa itu laju reaksi dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan tujuan dari praktikum pada hari ini. Nah, untuk yang pertama, apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama, konsentrasi, yang kedua luas permukaan, yang ketiga suhu, dan yang keempat adalah katalis. Nah, selanjutnya apa tujuan dari praktikum pada hari ini? Nah, tujuan praktikum pada hari ini itu yang pertama untuk mengetahui pengaruh dari konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Di sini kita sudah mempunyai cuka dengan konsentrasi 25%. Nah, untuk membedakan konsentrasinya, maka kita perlu untuk mengencerkan cuka dari konsentrasi 25% menjadi cuka dengan konsentrasi 5% dengan menggunakan rumus pengenceran. Oke, kita bisa lihat di sini rumus pengenceran itu adalah M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, di mana M1 di sini adalah konsentrasi awal larutan, V1 adalah volume awal larutan, M2 yaitu konsentrasi akhir larutan, dan V2 adalah volume akhir larutan. Diketahui M1 konsentrasi awal larutan 25%, M2 konsentrasi yang kita inginkan atau yang ingin kita buat itu adalah 5%, kemudian V2 volume yang kita inginkan yaitu 250 ml. Yang ditanya berapa V1-nya, berapa volume awal yang kita butuhkan. Nah, setelah dimasukkan ke rumus, maka didapatlah V1 atau volume awal yang kita butuhkan adalah sebanyak 50 ml. Baiklah, langsung saja kita masukkan sebanyak 50 ml cuka ke dalam gelas ukur. Kemudian, tambahkan air hingga batas 250 ml. Selanjutnya, larutan cuka dengan konsentrasi 5% yang sudah kita buat tadi, kita aduk. Siapkan 2 buah gelas yang berbeda, di mana gelas pertama kita tuangkan sebanyak 50 ml larutan cuka dengan konsentrasi 25%. Kemudian, pada gelas kedua, tuangkan sebanyak 50 ml larutan cuka dengan konsentrasi 5% yang sudah kita buat tadi. Siapkan 2 buah botol kosong dan tuangkan sebanyak 50 ml larutan cuka dengan konsentrasi 25% dari gelas pertama ke botol pertama. Kemudian, dilanjutkan dengan menuangkan sebanyak 50 ml larutan cuka dengan konsentrasi 5% dari gelas 2 ke botol kedua. Siapkan 2 buah balon, soda kue, sendok, dan corong. Masukkan 2 sendok makan baking soda ke dalam masing-masing balon menggunakan corong. balon kuning
pada ujung botol pertama dan balon biru pada ujung botol kedua. Tuang balon secara bersamaan dan lihat reaksi yang dihasilkan. Bisa dilihat, balon yang berwarna kuning yang menggunakan larutan cuka dengan konsentrasi 25% itu lebih besar daripada balon yang berwarna biru yang menggunakan larutan cuka dengan konsentrasi 5%. Pertama-tama, siapkan 2 buah gelas, sendok, dan cuka. Kemudian, masukkan 2 sendok makan cuka ke dalam masing-masing gelas. Tuangkan air ke dalam masing-masing gelas dengan perbandingan yang sama. Masukkan cangkang telur kasar pada gelas pertama dan cangkang telur halus pada gelas kedua dengan perbandingan yang sama secara bersamaan. Hidupkan stopwatch dengan durasi 5 menit. Dapat kita lihat, serbuk cangkang telur yang lebih halus lebih cepat bereaksi. Pertama-tama, siapkan 2 buah gelas, sendok, dan cuka. Kemudian, masukkan 4 makan sendok cuka ke dalam masing-masing gelas. Selanjutnya, masukkan air panas pada gelas pertama. Lalu, masukkan air biasa pada gelas kedua. Masukkan serbuk cangkang halus pada 2 gelas tersebut secara bersamaan. Kemudian, hidupkan stopwatch selama 5 menit dan lihat reaksi yang terjadi. Dapat kita lihat, cangkang telur yang menggunakan air panas lebih cepat bereaksi daripada cangkang telur yang menggunakan air biasa. Siapkan 2 buah gelas plastik dan masukkan 100 ml cuka pada masing-masing gelas.
Kemudian, masukkan 100 ml pemutih pada gelas kedua, lalu diaduk. Masukkan jarum ke dalam masing-masing gelas secara bersamaan dan lihat reaksi yang dihasilkan. Dapat kita lihat, reaksi perkaratan itu lebih cepat terjadi pada reaksi yang menggunakan katalis, yaitu pemutih, daripada reaksi yang tidak menggunakan katalis. Baiklah, demikianlah hasil praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada hari ini. Nah, selanjutnya Ananda sekalian silakan untuk mengerjakan latihan yang terdapat di ILKPD ini. Selamat mengerjakan!